lanjut untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah aja batuknya sampai 3 kali itu. Alhamdulillah, kasihan ya, sudah bungkuk lagi. Kita ini memilih imam itu bukan yang sepuh, yang tua, tapi yang paling banyak hafalannya, paling fasih ya, makhrajnya dan sebagainya, yang paling indah suaranya, sehingga meskipun surat yang dibaca itu panjang, itu tetap nikmat ya, tetap nyaman kita menunaikan sholat itu. Kayak subuh tadi kan nyaman ya, bacaannya panjang gitu ya. Karena ada imam tuh yang baca pendek aja muter-muter. Qur'anul Bil apa? Al-Kafirun. Ya Al-Kafirun itu sudah bacanya keliru, muter-muter nggak rampung-rampung gitu ya. Atau surat Atin kok balik jadi surat Al-Asr gitu ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat, harusnya kan ajrun ghairu mamnun. Nah, kata bil haqq wa tawasaw bis sabr, jadi kok ujungnya kok beda. Nah, tidak seperti itu. Nah, kita berupaya agar imam itu nyaman ya, memberi kenyamanan bagi kita. Di sini ini kalau sholat tarawih ini luar biasa, banyak yang dari jauh datang ke sini untuk merasakan nikmatnya sholat tarawih. Di tempat lain sholat tarawih itu ngebut. Kalau saya pernah lihat ada di YouTube itu, sholat tarawih bisa selesai berapa menit itu? Jadi Al-Fatihah itu satu nafas bisa selesai. Ya mungkin dia termasuk apa? Berenang gitu, nafasnya panjang ya. Tapi kalau kita ini bukan masalah cepatnya, tapi bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Jadi sholat itu kan untuk kebaikan di sisi Allah itu kan minimal ada 5. Satu, sholat itu kita usahakan di awal waktu ya, kan di antara 3 amalan yang disukai oleh Allah itu kan as-sholatu ala waktiha ya kan, terus kemudian birrul walidain, dan kemudian yang ketiga jihad fisabilillah. Nah, awal waktu ini kita upayakan. Yang kedua apa? Sholatnya kalau bisa itu tidak hanya sholat wajib kita tunaikan, tapi juga bisa sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat wajib itu. Ada sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah ya, subuh, ya, qobliyah zuhur, qobliyah asar, dan ada sholat ba'diyah ya, setelah sholat fardu itu ada diantaranya sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya ya, ba'diyah zuhur ya. Kemudian yang ketiga, kalau ingin sempurna, sholat itu berjamaah, karena ya kita akan mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan kalau kita sholat sendirian. Itu pun pahala dari Allah itu akan mengiringi bagi mereka yang berjamaah. Karena kalau ada yang tidak khusyuk, ketidakkhusyukan kita itu akan ditambal oleh samping kita yang sholatnya khusyuk. Mungkin kita pas gak khusyuk karena apa? Tadi tergesa-gesa dari rumah sudah komat, ternyata pas sampai masjid, waduh, kuncinya ketinggalan, atau mungkin rumah gak tak kunci dan sebagainya. Atau mungkin kalau ibu-ibu, waduh, ini baru masak malah lupa dan diangkat dulu gitu. Jadi gak khusyuk kan? Tidak khusyukan kita itu akan disempurnakan oleh samping kita yang sholatnya khusyuk. Nah, dia datangnya ke masjid itu sebelum adzan, rumah sudah beres semua, sehingga sholatnya khusyuk. Jadi kita ini kalau sholatnya ketinggalan dari rumah sudah komat kan kita kok sudah bahasa Jawanya megah-megah ya, tidak khusyuk. Yang keempat apa? Kalau mau baik sholatnya itu, sholatnya itu seperti sholatnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Di antaranya apa? Tumakninah, tidak tergesa-gesa. Tumakninah itu seperti kalau kita makan makanan yang lezat, yang enak, tidak keburu kita telan. Nah, di sini tapi nggak ada contohnya ya, nggak ada makanan. Biasanya ada roti tapi sudah bisa. Oh iya. Oh, dari sini. Kalau kita makan makanan lezat itu nggak tergesa-gesa ditelan, dinikmati betul. Teksturnya yang lembut, rasa manisnya, gurihnya, pedasnya dinikmati.
Beda kalau kita minum jamu atau pil ya, ada mungkin harus kita telan, kan? Nah, itu khusyuk seperti itu, tumaknya seperti itu. Nah, yang kelima, 4 hal ini bisa kita raih kalau kita ini sholat di masjid. Jadi, mari kita ciptakan suasana yang nyaman di masjid itu. Dia nggak usah ke masjid. Ya besok nggak ke masjid betul itu. Kalau ada imam yang marah seperti itu, akan berhenti kita marahi. Karena imam itu di bawah takmir. Saya ini ya nggak pernah imami karena saya ini bagus bacaannya. Mereka para imam juga kita gaji, ya itu. Sehingga kalau ada imam yang marah-marah, saya masih bisa marahi imamnya itu. Saya juga kadang-kala imami tapi ya mungkin pas duhur atau asar aja. Cepet gitu ya. Nah, itu sholat ya Bapak ya. Jadi mari silakan dibuat suasana ya, itu menjadi ramai dengan kenyamanan dan keramahan para pengurusnya ya. Dan pengurus atau takmir dan DKM harus memberi contoh. Jangan sampai ketua takmirnya malah jarang-jarang nongol di masjid. Nongolnya cuma Jumatan doang. Itu kan Pak takmir kalau nggak pernah ke masjid ya. Kalau saya itu pulang putar terus. Dan kok subuh kok nggak pernah nongol juga ya. Saya ketindihan atau ketindihan istri saya. Itu alasan ya. Sebenarnya yang pertanyaan kedua tadi tentang saldo kas rupiah. Ya. Jadi saldo kas rupiah itu adalah semangat kita. Jangan sampai kita ini hanya bercita-cita untuk mengumpulkan uang, tapi tidak mau mengeluarkan. Itu prinsip. Bahkan kita punya prinsip itu, kalau kita ini rajin mengeluarkan uang, insya Allah itu Allah akan mendatangkan lagi uang yang lebih banyak. Nah, itu keyakinan kita. Intakullah yang sungguh, lalu sabit agama. Kalau kita yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Itu contohnya nggak di sini, tapi kalau kita bertamu di tempat saudara kita, teman-teman kita, begitu minuman datang, udah nggak usah nunggu dipersilakan, diminum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang tuan rumah akan ke belakang lagi apa? Ngambil jok. Tamunya minumnya banyak, mungkin haus dia ke belakang ngambil jok. Nanti lo minum lagi aja, jok lagi. Itu prinsip kita ini mengeluarkan dana itu seperti itu. Insya Allah dengan begitu maka dana itu akan terus datang. Jangan sampai itu bercita-cita mudah-mudahan ya kas kita ini bisa mencapai 1 triliun. Jangan dikeluarkan dulu. Kapan ya? Pokoknya ya nggak tahu kapan. Jangan seperti itu. Kami ini kalau ada hal yang harus dikeluarkan dananya kita keluarkan. Saya ingat dulu ya bendara ya dulu ya zaman saya masih remaja. Bendaranya itu sangat selektif dalam pengeluaran. Mungkin karena cari uangnya susah juga ya. Jadi saya selaku ketua panitia Ramadan itu kalau menghadap bendahara takmir itu takut. Waalaikumsalam. Ya Pak, mau saya menghadap. Ya, ada apa? Maaf Pak, ini saya dari ketua panitia Ramadan mau mengajukan pembiayaan bulan Ramadan. Apa ini lihat? Pak, ada satu ini pengajian mengawali kegiatan kita, pengajian song-song Ramadan. Tak kasih tahu ya, Ramadan itu gak usah disong-song, udah datang. Jadi gak usah pakai song-song Ramadan. Jadi bendahara itu sebenarnya mulai dari kegiatan yang dananya banyak itu jadi pelajaran bagi kita. Maka saya kalau ada adik-adik yang pengajian ya, di sini kan ada tingkatan anak-anak itu hamas, itu anak-anak masjid mengajukan dana itu sering tak nggak saya lihat itu berapa tanda tangan. Oke, bilang ke bendahara sudah di ACC. Nanti remaja datang lagi pengajian apa lagi? Oke, ini kegiatan itu Pak touring berapa? Ya 10 juta lah. Oke, jadi senang. Mereka kan saya itu kan selalu ke ACC, nggak pernah di ACC, nggak pernah tidak di ACC, masih di ACC. Bahkan kemana ada yang cerita, waduh, yang sebelah selatan ini kursi sama mejanya untuk nongkrong kok kurang ya Pak. Siap. Duhur saya bilang ke bendahara, maghrib sudah datang kursinya. Kursi baru, kursi kurang Pak. Jadi plastik. Sehingga mereka bisa ngangkring di sini berlama-lama di terasa. Jadi prinsipnya jangan sampai kita berpikir bendahara itu
klik, benda harus orang yang dermawan. Tapi ide dan gagasan. Yang kedua, masjid itu kaya dengan apa? Kegiatan. Ya. Pokoknya kegiatan diperbanyak. Insya Allah nanti akan bantuan datang dari Allah. Jangan berpikir kok nanti kalau banyak kegiatan dananya dari mana? Insya Allah nanti akan datang kepercayaan dari jamaah. Mereka akan menyumbang atau membantu. Yang ketiga itu masjid itu harus kaya dengan jamaah dan relawan. Jadi jamaah dan relawan itu kalau jamaah itu yang datang, tapi mereka nggak berpikir susahnya apa, cari uang atau betapa kita untuk berjuang mencari pahala itu tidak hanya sholat tapi yang lain-lain. Nah itu namanya relawan. Di tempat kami relawan itu akan sangat penting ketika ada dua acara besar tiap tahun, yaitu Idul Ramadan ya, dan Idul Kurban. Alhamdulillah relawan kita ini kalau Idul Kurban banyak, ada 600-an relawan. Dan itu di dalam kaos dituliskan ini relawan kurban Masjid Jogokarya tahun 2544. Dibagikan secara gratis. Kaosnya ya nggak usah yang baik-baik banget, yang penting ya tidak terlalu norak ya. Bukan kaos pemilu. Kaos pemilu kan bisa untuk saringan gitu ya. Berarti kaosnya ya kualitas cukup lah. Gambarnya juga menarik, dibagikan gratis. Kita siapkan 600 kaos semua ukuran. Tapi ya itu belakangnya ada sponsornya, mie ayam, ada toko kayu dan bangunan, ada resiko supaya gratis kan begitu ya. Sponsornya itu banyak. Relawan itu tidak digaji, yang kita gaji atau yang berbayar hanya yang memuliti. Kalau yang menyembelih, alhamdulillah kita punya tim khusus ya, tim eksekutor itu yang sudah terlatih untuk menyembelih secara syar'i. Karena masjid kita ini kalau berkurban, kurbannya itu ya ada sapi yang kelas reguler ya sekitar 21 juta ya 22 juta itu yang reguler. Yang di atasnya adalah yang VIP sapi seharga 35 juta. Nah, ada lagi keras super duper itu yang harganya sekitar 70 juta. Ya ini sapinya Pak Jokowi ya. Jadi kita harus punya tenaga yang pilihan, terlatih, ahli untuk menyembelih dan merebahkan sapi. Dan kita sudah punya alat kandang rebahan. Jadi sapi masukkan di kandang, kemudian diikat dan kemudian kandangnya direbahkan sehingga sapinya tidak bisa mengamuk, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan membahayakan. Dia bertanya. Berkaitan dengan pembinaan yang terkait dengannya apa tadi Salman apa Masjid Jogokarya juga punya donatur tetap. Oh ya donatur ya. Jadi yang kelima itu masjid itu harus kaya dengan donatur ya dan orang-orang yang dermawan. Maka kita setiap kali ada acara-acara yang unggulan atau yang dirasa layak kita akan mengunggah di Instagram dan disertakan nomor rekening BSI Masjid Jogokarya. Sehingga itu alhamdulillah menjadi jamaah, namanya jamaah virtual. Mereka kalau akan bersedekah, berinfak, berzakat mal tidak perlu datang ke Masjid Jogokarya, cukup dengan nomor itu kemudian mereka transfer ke Masjid Jogokarya. Itu lumayan, per bulan bisa 200 sampai 205 juta maksimal. Karena itu dari seluruh Nusantara ya, bahkan dari negara lain yang karena tahu Jogokarya itu ada kegiatan kampung Ramadan Jogokarya itu ada pasar rakyat tuh, semua subuhnya sampai jalan. Nah itu mereka senang dan kemudian mereka percaya dengan pengelolaan masjid kita. Itu ya Bapak ya. Satu lagi yang pembinaan yang para pedagang ini apa? Oh mereka di bawah UKM binaan Masjid Jogokarya. Iya. Mereka itu kita bantu apa yang dibutuhkan seperti gerobaknya, kemudian permodalannya, ya. Tapi dengan syarat mereka di dalam satu grup WhatsApp itu
menyediakan diri, menyiapkan diri untuk tetap aktif sholat berjamaah di masjid Jum'ah. Bahkan juga ada bantuan-bantuan dari beberapa tokoh nasional dan kita bagikan ke mereka untuk simpan pinjam. Jadi mereka justru malah punya kas yang digunakan untuk simpan pinjam. Di sini tuh kalau yang datang ya kemarin beberapa itu Pak Anies Baswedan datang, kemudian Pak AHY datang, Pak Ridwan Kamil datang. Ya mungkin kalau perempuan mau ke sini ya kami terima juga. Semua kita terima. Karena pulangnya itu mereka tinggalin juga gitu ya. Kita terima juga. Silakan yang lain ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harsono. Terus kami wakil dari Masjid Al-Ikhlas Dukuhan Gunung Pringmudilan Magelang. Sedikit kami sampaikan informasikan bahwa masjid kita ini belum jadi, Pak. Jadi masih dalam proses pembangunan. Tapi sudah bisa dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, dan kemarin sholat Idul Adha dan Idul Fitri dan dilaksanakan. Namun belum siap untuk melaksanakan sholat Jumat karena menunggu fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan. Sepertinya dalam saat ini kita lagi membangun serami masjid karena belum kemarin baru cuma di besar, sekarang lagi dipasang granit, kemudian pasang terawangan keliling, dan di rencana akan membuat menara. Namun tadi disebutkan saldo nol. Nah, di masjid kita ini saldonya minus banyak sekali, karena pembangunan ini memang dananya belum terkumpul. Tapi dari sisi pemborong ini, karena dulunya asli penduduk situ, jadi mau meminjamkan, jadi mau membangunkan dulu, kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dicicil dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam hal ini memang kita berusaha juga untuk menggali dana karena tadi sudah diberikan pinjaman berupa pembangunan ini, pembangunan terawangan juga dalam tahap penyelesaian. Insya Allah dalam waktu dekat ini, mungkin akhir bulan September, insya Allah bisa untuk sholat Jumat. Karena yang tadi mungkin selebihnya sudah selesai, jadi sekarang lagi menyiapkan untuk segala UPRP-nya dan ustadz-ustadznya untuk mengisi khotib. Masjid Al-Ikhlas ini sifatnya umum, Pak. Jadi dari kalangan manapun bisa masuk di situ. Kemudian yang kami tanyakan, sepertinya tadi di bis kami sudah membagi pertanyaan untuk para anggota. Nanti mungkin saya awali, mungkin mudah-mudahan ada pertanyaan selanjutnya. Yang ini ingin tanyakan, yang pertama yaitu tentang pembelian takbir masjid. Jadi sementara ini takbir kita itu dibentuk secara sementara karena untuk memenuhi persyaratan ID masjid. Jadi alhamdulillah ID masjid sudah dapat, dan kemudian untuk pengurusan lainnya sudah bisa selesai, surat tentang wakaf itu sudah selesai. Kemudian yang kami tanyakan tadi tentang bagaimana cara untuk pemilihan masjid, pemilihan takbir masjid. Ya, baik. Sekarang itu aja dulu, nanti barangkali ada teman-teman yang mengajarkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan dari pengurus, kita harus punya prinsip, ibadahnya juga harus ikhlas. Sejak awal kita beraktivitas sampai di akhir aktivitas selesai itu harus kita
niatkan dengan niat ikhlasnya. Yang kedua, dijaga ukhuwah, ya. Jangan sampai kemudian terjadi keretaan, perpecahan, karena itu biasanya menjadi penyakit di sebuah tempat. Kalau masjidnya sudah makmur dan ada berbagai kepentingan masuk di situ, nah, kemudian terjadi perpecahan. Yang ketiga, tentu bagi pengurus harus menjadi teladan bagi jamaah. Teladannya ya ibadahnya juga harus bisa menjadi teladan, dan juga sosialnya juga harus bisa menjadi teladan. Untuk pemilihan kota takmir itu kalau di Jogokarian kami mengambil keterwakilan dari masing-masing wilayah. Kebetulan kita ini ada 4 RW, sehingga di setiap RW ini ada anggota masyarakat yang dirasa pantas atau dicalonkan atau didukung oleh kelompok jamaah, sehingga mereka dimajukan untuk menjadi calon ketua takmir. Di sini ada 13 calon ketika itu yang kemudian dipilih secara demokratis. Saya sendiri ya kebetulan tidak ada niat, tidak punya ambisi untuk jadi ketua takmir, karena saya ketika itu sudah tidur dibangunkan oleh Pak Satpam dan beberapa pengurus takmir datang ke rumah, bagus Bapak diminta untuk jadi kandidat ketua takmir. Oh, saya usianya sudah banyak, dibilang itu nanti yang muda-muda masih banyak, nggak kamu untuk diajak. Dan saya dalam keadaan ngantuk di foto untuk nanti fotonya dicantumkan di kandidat calon-calon. Dan pagi itu saya juga tidak kemudian datang kemudian ikut wah nyalami para calon pemilih itu supaya pilih saya, kan enggak. Kita juga enggak ada namanya kampanye. Dulu pernah ada sekali kampanye untuk calon ketua takmir, tapi tidak efektif karena pas dia itu dipersilakan untuk kampanye, jangan pilih saya, pilih teman saya aja. Cuma kampanyenya. Saya juga sama, saya nggak pernah punya ambisi dan saya milih. Karena ada tugas pengajian di masjid kami di sana, kemudian saya juga segera ke pekerjaan saya, karena saya ini kan dokter hewan, jadi saya dokter hewan itu ya harus, apalagi dokter hewan mobil, jadi saya harus ke kandang-kandang di mana ada sapi sakit, pagi udah nelpon, nggak? Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Gus, maaf ini sapi saya sakit, nggak mau makan. Bapak itu bisa sapi daripada istri ya, loh kenapa? Nah, istri nggak sarapan didiamkan aja, ini sapi nggak makan, cari dokter hewannya gitu. Ya Pak, ya nanti jam lagi ya. Belum lama telepon lagi, Assalamualaikum warahmatullahi Pak, ini sapi saya minta kawin, tolong Bapak kesini ngambil sapi saya. Jangan begitu, oh enggak, maksudnya kawin surti, oh ya nanti ya 2 jam lagi. Itu kerjaan saya, jadi ya itu juga bukan ustaz banget ya, saya juga lebih ke profesi saya dokter hewan. Kebetulan saya dulu WA kok, ternyata paling banyak suara saya ini Pak. Duh, ini jadi apa namanya, kuda hitam ini, nggak diperhitungkan malah menang. Padahal ada Ustaz Salim Alfilah, beliau kan dari nasional dan penulis buku, masih di bawah saya, selisih 70 suara. Dan tradisi di sini siapa yang suara terbanyak, ya itu yang terpilih jadi ketua ya. Bismillah saya jadi. Yang penting didukung oleh semua pengurus, semua jajaran dan warga. Ini karena saya ini kalau keluar rumah itu bawa mobil ya katanya tak buka, nanti siapa monggo Pak, monggo Bu, monggo Pak. Jadi ibu ini yang dukung saya banyak. Ustaz Salim kan sibuk, jadi kalau keluar dari rumah dia kaca mobilnya rapet gitu ya. Kadang kalau dia lewat dengan tetangga aja, karena mikirnya itu mikir mau nulis buku, jadi nggak menyapa tetangga gitu ya. Banyak suaranya bukan karena saya lebih pintar, enggak. Saya ini menang ramahnya aja pada jamaah itu ya. Sering saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena saya kalau di desa itu ketemu dengan orang-orang desa yang punya sapi, pasti saya sapa. Baik sepeda kok belakangnya ada tempat untuk bawa jerami itu ya. Tak putih deh, cengarit, dengan cenyote, wah gitu. Kadang. Nama saya Mangkono, sama dari Muntilan juga. Ini masih satu alma mater, satu rombongan dari kelompok jamaah Masjid Al-Ikhlas yang barusan disampaikan oleh Pak Haji Ansor tadi. Kita hanya melengkapi apa yang disampaikan Bapak Ansor tadi. Kita kepengen Masjid Al-Ikhlas itu mau menjadi
Joko Karyan kedua. Jadi dalam hal ini yang perlu kita mohonkan kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Joko Karyan, bagaimana resepnya untuk mencari donatur yang qualified, yang potensial, yang istiqomah.